dari Almer Homestay Baradatu Waikanan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Waikanan mempersembahkan debat publik calon Bupati Kabupaten Waikanan tahun 2020. Calon Bupati Haji Juprius, Sarjana Ekonomi. Dan calon Bupati Haji Raden Adipati Surya, Sarjana Hukum, Master Manajemen. Dengan tema meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memajukan daerah Kabupaten Waikanan. Hadirin, kita awali debat publik calon Bupati Kabupaten tahun 2020 ini dengan menyambut pembawa acara kita, Ponita Dewi. Selamat malam, salam sejahtera, shalom, om swastiastu, dhamma budaya, salam kebajikan, tabi pun. Bapak Ibu, tamu undangan serta pemirsa dimanapun Anda berada, selamat datang pada acara debat publik calon Bupati Waikanan tahun 2020. Yang terhormat Ketua dan anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Waikanan, yang kami hormati Ketua dan anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Waikanan, yang kami hormati pasangan calon nomor urut 01, Bapak Haji Juprius Sarjana Ekonomi dan Dr. Hajah Rina Merlina MSI, yang kami hormati pasangan calon nomor urut 02, Bapak Haji Raden Adipati Surya Sarjana Hukum Magister Manajemen dan Dr. Andes Ali Rahman Magister Teknik, yang kami hormati Liaison Officer dan tim kampanye pasangan calon nomor urut 01 dan 02, hadirin dan pemirsa seluruh warga Kabupaten Waikanan dimanapun saja berada. Hadirin dan pemirsa yang berbahagia, debat publik perdana calon Bupati Kabupaten Waikanan kali ini mengangkat tema meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memajukan daerah Kabupaten Waikanan. Untuk itu, tamu undangan dan pemirsa yang kami hormati, sebagai bentuk rasa cinta tanah air kita, marilah kita mengawali acara malam hari ini dengan menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin kami mohon berdiri.
Selanjutnya, tamu undangan yang berbahagia dan pemirsa dimanapun Anda berada, untuk mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, marilah kita menundukkan kepala dan menengadahkan tangan seraya berdoa kepadanya. Doa diimami oleh Bapak Syahrul Muharrobi, Sarjana Hukum Islam. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Ya Allah, ya Tuhan kami, rasa syukur kami panjatkan atas keagungan-Mu semata hari ini kami dapat menikmati kehidupan sehat walafiat. Atas kuasa-Mu semata kami bisa merencanakan aktivitas kami secara cermat dan akurat. Atas rahmat-Mu semata kebutuhan kami terpenuhi secara bulat. Pada malam hari ini dengan penuh suasana hikmat, kiranya Engkau berkenan memberkahi pertemuan kami dalam acara debat calon bupati dan calon wakil bupati Kabupaten Waikanan sehingga dapat memberi manfaat. Ya Allah, Tuhan pemberi rahmat, melalui debat publik calon bupati dan wakil bupati Waikanan, semoga dapat memberi semangat sehingga akan tercipta pilkada damai, harmonis, bermartabat, dan pada akhirnya kesejahteraan rakyat semakin meningkat, kemajuan daerah Waikanan semakin pesat. Ya Allah, melalui Nabi-Mu, Engkau pernah mengingatkan kami, perbedaan pendapat di antara umatku adalah rahmat. Kami mohon kepadamu, turunkanlah rahmat dan berkah-Mu melalui perdebatan mulia ini. Kuatkan tali persatuan dan kesatuan di antara anak bangsa. Eratkan rasa persaudaraan dan kekeluargaan, walau tetap ada beda. Untuk mewujudkan falsafah bangsa Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dan pemirsa yang kami hormati, marilah kita dengarkan dan simak bersama sambutan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Waikanan, dilanjutkan pengenalan Dewan Pakar. Yang terhormat Bapak Refki Darmawan, Sarjana Hukum, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Tabipun. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wassabi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Ketua Bawaslu dan anggota. Yang saya hormati rekan-rekan komisioner. Yang saya hormati calon Bupati nomor urut 1 Bapak Juprius dan tim kampanye. Yang saya hormati calon Bupati nomor urut 2 Bapak Raden Adipati Surya dan Bapak Ali Rahman beserta tim, dan seluruh masyarakat Waikanan yang menyaksikan secara live di Facebook di KPU Kabupaten Waikanan. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang satu apapun dalam acara debat kandidat pasangan calon atau calon bupati yang pertama dengan keadaan sehat walafiat. Kemudian salawat serta salam juga tak lupa kita sanjung agungkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang selalu kita nantikan sahabatnya di yaumil akhir. Bapak-bapak, ibu-ibu semua, hari ini kita melaksanakan debat pertama sebagai perwujudan dari peraturan KPU nomor 11 tentang kampanye, bahwa KPU memfasilitasi kampanye dalam bentuk debat
Ini sebagai langkah kita untuk memperkenalkan visi dan misi para calon. Disinilah nanti dipaparkan bagaimana ke depan para calon ini memberikan perencanaan dan visi misinya yang akan ditawarkan untuk masyarakat. Perlu kami informasikan bahwa KPU Waikanan sudah melakukan beberapa tahapan. Salah satunya adalah tahapan pemutarian data pemilih. Kemarin pada tanggal 13 Oktober kita sudah menetapkan daftar pilih tetap kita sebesar 323.068 jiwa pemilih. Kemudian di tahapan kedua, tahapan pencalonan, kita sudah melakukan pendaftaran pasangan calon, kemudian penetapan pada tanggal 23 dan pengambilan nomor urut pada tanggal 24. Yang seperti kita ketahui bahwa dalam pengundian ini pasangan nomor urut 1 adalah Bapak Haji Juprius berpasangan dengan Ibu Dr. Hajah Rina Marlina MSI. Kemudian pasangan nomor urut 2 Bapak Raden Adipati Surya SHMM dan wakilnya Bapak Ali Rahman, Dr. Andes Ali Rahman MT. Kemudian hari ini kita melaksanakan debat kandidat, suatu proses tahapan kampanye sampai nanti di tanggal 5 Desember. Kemudian kami juga sudah melakukan proses sosialisasi di seluruh tingkatan, dari tingkat KPU hingga tingkat PPS. Ini sudah melakukan sosialisasi secara luar biasa. Buat rekan-rekan PPK dan PPS di bawah ini sudah mensosialisasikan juga dan tidak mau kalah dengan para pasangan calon rupanya. Jika pasangan calon ini melakukan kampanye, rekan-rekan kita di PPK dan PPS sudah melakukan sosialisasi. Ini adalah sebuah bentuk bagaimana kita ingin mensukseskan pilkada di 9 Desember 2020 nanti. Dan KPU Waikanan memiliki tagline, yaitu Pilkada Waikanan sukses, sehat, dan selamat. Sukses artinya bahwa kita sukses menyelenggarakan bukan hanya penyelenggara, tetapi peserta dan seluruh stakeholder sukses melaksanakan tahapan-tahapan. Kemudian sehat, sukses, sehat, dan selamat. Dan sehat ini adalah bagaimana kita tetap menjaga kondisi sehat bagi penyelenggara dan seluruh yang terlibat dalam pilkada, sehat juga dalam prosesnya tanpa ada intimidasi atau hoak, kemudian segala macam hal yang tidak atau dilarang oleh peraturan. Kemudian selamat adalah bagaimana kita sampai di 9 Desember dengan selamat, kemudian tidak terkena wabah penyakit COVID-19. Amin. Ya. Mungkin itu beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin, tiba waktunya kita dalam debat publik calon Bupati Kabupaten Waikanan tahun 2020. Dan kini, sambutlah moderator kita, Juwendra Asdiansa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabi pun bertemu sahabat di Waikanan.
ngomongnya asik, tawanya riang. Waktunya berdebat, adu gagasan, siapa terbaik, insya Allah menang. Tepuk tangan. Dari tema yang sudah kita sepakati tadi. Dan yang paling penting juga, walaupun ini debat, mohon tidak menyerang hal-hal yang sifatnya pribadi. Ya. Dan juga tidak menyinggung isu SARA. Itu untuk para kandidat. Sementara untuk para pendukung, ini acara nggak meriah kalau nggak ada pendukung, tapi juga tentu ada sejumlah aturan di antaranya. Anda diminta tidak mengganggu, tidak membuat gaduh. Lalu yang penting juga para pendukung mohon tidak melakukan provokasi, baik kepada para calon maupun pendukung calon yang lain. Anda tentu saja juga boleh tepuk tangan, tapi tepuk tangannya tunggu dipersilahkan oleh moderator. Itu beberapa aturan main kita. Kita akan mulai debat kita dengan sebuah pantun lagi. Ikan jelabat enaknya digulai, ini debat. Ayo kita mulai, tepuk tangan lagi. Kita masuk ke segmen pertama Bapak Ibu sekalian. Segmen pertama adalah segmen visi dan misi. Secara berurutan, calon nomor urut 1, lalu nanti calon urut 2 akan menyampaikan visi dan misinya. Waktunya masing-masing 3 menit. Kita akan mulai dari Bapak Haji Juprius, calon nomor urut 1 untuk menyampaikan visi misinya. Pak Juprius siap? Siap. Waktu Anda bicara 3 menit, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Tabi pun, khususnya masyarakat Waikanan. Saya akan menyampaikan visi misi saya. Yang pertama adalah nama saya Pak Haji Juprius, calon Bupati Waikanan nomor urut 1. Akan menyampaikan visi dan misi kami. Visi kami adalah Waikanan berdaya, Waikanan berjaya, religius, dan berbudaya. Visi. Nah, misinya adalah pertama, mewujudkan good government yang bebas dari KKN. Kedua, memungkinkan pelayanan kesejahteraan secara gratis dan online. Ketiga, membentuk akhlak mulia pada anak-anak sejak dini. Keempat, membangun infrastruktur dan di Kabupaten Waikanan. Kelima adalah membangun kawasan industri terpadu di Waikanan di negeri besar. Kawasan industri ini adalah kawasan unggulan untuk jangka panjang. Terus demikianlah visi dan misi kami. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waktunya masih ada Pak Juprius? Silakan. Cukup? Cukup. Baik, kita kasih tepuk tangan untuk Bapak Juprius, calon nomor urut 1. Kita beranjak kepada calon nomor urut 2, Bapak Raden Adipati Surya. Waktu Bapak juga 3 menit. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ketua KPU beserta seluruh komisionernya, Ketua Bawaslu, seluruh komisionernya, paslon nomor 1, calon wakil bupati nomor 2. Yang saya hormati saya Raden Adipati Surya bersama Bapak Ali Rahman. Kami membawa visi Waikanan unggul dan sejahtera. Dalam visi kami mengambil 4 misi kami. Yang pertama, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yaitu dengan memperkuat kelembagaan perangkat daerah, aparatur sipil negara berbasis kinerja, dan sistem pemerintahan berbasis elektronik dalam rangka pelayanan publik yang semakin baik. Tujuannya adalah meningkatkan kualitas birokrasi dengan target tahun 2024 indeks reformasi birokrasi mencapai 60,3. Dari saat ini 50,92. Yang kedua, misi kami adalah meningkatkan kualitas lingkungan hidup dalam rangka mendukung pembangunan berkelanjutan, yaitu dengan mempertahankan dan melestarikan kawasan hutan, sungai, dan daerah tangkapan air agar ketersediaan air tetap terjaga serta tercegah dari pencemaran lingkungan. Tujuannya meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang diukur dengan indeks kualitas lingkungan hidup yang saat ini 2019 66,708 dan diharapkan pada tahun 2024 menjadi 68,05. Yang ketiga, misi kami adalah meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dan kompetensi sumber daya manusia daerah, yaitu
yaitu mempersiapkan SDM dari masa kehamilan, kelahiran, bayi, anak-anak, remaja, dewasa, dan lanjut usia. Melalui upaya peningkatan pelayanan kesehatan, pendidikan, perlindungan anak dan perempuan, meningkatkan kualitas tenaga kerja, memberdayakan masyarakat miskin, perlindungan penyandang masalah sosial dalam suasana yang aman. Tujuannya, meningkatkan indeks pembangunan manusia, Kabupaten Waikanan yang saat ini berada pada angka 67,19, diharapkan pada tahun 2024 mencapai angka 70,04. Yang keempat, misi, meningkatkan perekonomian daerah berbasis kawasan didukung ketersediaan infrastruktur, yaitu dengan mengembangkan kawasan strategis berbasis potensi daerah, khususnya sektor pertanian dan perkebunan secara terintegrasi dari hulu dan hilir, meliputi industri pengolahan, perdagangan, dan jasa, serta ketersediaan infrastruktur yang memadai, transportasi, telekomunikasi, dan sumber daya air. Tujuannya adalah meningkatkan perekonomian daerah dengan laju pertumbuhan ekonomi yang baik dari rata-rata selama 2016 sampai 2019 sebesar 5,16% dan diharapkan 2021 sampai dengan 2024 mencapai 5,30%. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada waktu Pak Adipati? Sip. Cukup? Baik, Cukup. Kita kasih tepuk tangan juga untuk calon nomor 2 Bapak Adipati Surya. Hadirin berbahagia para pemirsa dimanapun Anda berada, para pasangan, para calon yang saya hormati, kita sudah melewati segmen pertama dari acara debat kita akan berlanjut kepada segmen kedua untuk pendalaman visi dan misi, tapi kita jeda sejenak, jangan kemana-mana, tetap di debat publik calon Bupati Waikanan 2020. Tiba saatnya Indonesia untuk memilih. Ya, tentu ada perbedaan ya, karena pilkada-pilkada terdahulu masih memperbolehkan para peserta pemilihan untuk melakukan rapat umum, mengadakan kegiatan-kegiatan yang mengundang keramaian, yang kemudian juga arak-arakan dan lain sebagainya. Tentu di kondisi pandemi seperti ini, KPU tentu saja harus mengeluarkan PKPU yang menjalankan tahapan-tahapan penyelenggaraan sesuai dengan protokol COVID. Karena bagaimanapun juga tentu kita sebagai warga negara harus kemudian agar paparan COVID ini bisa diminimalisir bahkan ditiadakan, harus berperan aktif untuk kemudian menerapkan protokol COVID-19 dengan menggunakan masker, menggunakan face shield, dan tentu saja tidak hanya KPU yang kemudian bertanggung jawab terhadap persoalan-persoalan ini. Seluruh peserta pemilihan, partai politik, pemerintah juga harus ikut berpartisipasi dalam rangka menciptakan pilkada yang sehat dan bermartabat. Pemilihan serentak di 270 daerah diselenggarakan di masa pandemi COVID-19. Setiap tahapan pemilihan diselenggarakan dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan penularan COVID-19. Kesehatan, keselamatan menjadi yang utama. Gunakan hak pilihmu. Rabu, 9 Desember 2020. Pak Juprius dan Bapak Adipati, saya akan sampaikan dulu aturan main untuk segmen yang kedua ini. Segmen kedua adalah pendalaman visi dan misi. Di depan Bapak, ini ada fishbowl, di dalamnya ada 3 amplop. Amplop itu berisi pertanyaan yang telah dibuat oleh tim pakar sebelumnya. Nanti secara berurutan, para calon akan mengambil salah satu amplop, diserahkan kepada saya. Nanti saya akan bacakan amplop tersebut. Lalu secara bergiliran Bapak berdua menjawab pertanyaan yang sama. Ya, pertanyaan yang sama. Waktunya nanti masing-masing 3 menit. Bisa dipahami aturan mainnya? Untuk kesempatan pertama, Bapak Juprius, calon nomor 1, silakan mengambil 1 amplop. Boleh diacak-acak? Boleh? Ini, baik, saya terima. Ya, ini pertanyaan untuk 2 calon ya. Jadi mohon disimak, saya tidak akan mengulangi. Pertanyaannya, Waikanan merupakan kabupaten yang sedang berbenah menuju daerah yang lebih maju dan sejahtera. Pembangunan Waikanan
tentu wajib didukung oleh profesionalisme para aparat ASN atau PNS di dalam pemerintahan. Apabila nanti terpilih sebagai Bupati Waikanan, bagaimana cara Anda meningkatkan profesionalisme ASN atau PNS di lingkungan pemerintah Kabupaten Waikanan? Serta upaya apa yang dilakukan untuk meredam kolusi dan nepotisme serta korupsi di dalam tubuh aparat pemerintahan demi memajukan Kabupaten Waikanan? Demikian pertanyaannya. Untuk kesempatan menjawab, pertama adalah Bapak Raden Adipati, calon nomor urut 2, waktunya 3 menit dimulai saat Anda bicara, silakan. Ya, saya pikir tentu yang pertama harus kita lakukan secara periodik penilaian kinerja individu daripada organisasi dan seluruh ASN yang ada di Waikanan. Dengan itu kita nanti akan memberikan rewards dan punishment, itu yang pertama. Yang kedua, tentu kita akan menerapkan, jadi apapun yang kita lakukan, manusia itu bisa berubah-ubah. Tetapi apabila kita terapkan merata melalui sebuah sistem, oleh karena itu kita akan, bukan kita sebenarnya sudah berlangsung, ini sistem pemerintahan berbasis elektronik. Jadi dalam manajemen pemerintahan, dalam upaya meningkatkan pelayanan publik dan kepercayaan kepada masyarakat. Dalam menentukan para pejabat yang ada di Waikanan, dan itu sudah saya lakukan, kita lakukan dengan assessment. Kita berikan kepada Unila untuk melakukan assessment, kita akan melihat mampu atau tidak mampu, kemudian kita akan lihat bagaimana sosok calon pejabat kita ini. Setelah itu kita lakukan lelang-lelang kejabatan, kemudian bisa kita tempatkan di tempat-tempat yang memang pas sesuai dengan bidang keahliannya. Kemudian kita harus juga memastikan bahwa tidak ada jual beli jabatan dalam hal ini. Dan itu sudah saya lakukan selama saya jadi bupati. Selama ini saya tidak pernah mengambil sesuatu dari sebuah jabatan. Dari mulai perangkat, dari mulai sekda, sampai di jajaran ke bawah, kita lakukan memberikan jabatan itu hanya betul-betul berdasarkan kemampuan dan berdasarkan keahliannya. Mungkin dua hal itu yang kita bisa lakukan untuk menjaga profesionalisme ASN, kemudian tidak korupsi, kemudian yang lain tentu yang paling penting adalah sistem. Saya pikir itu. Masih cukup banyak sisa waktu ya Pak Adipati? Iya, selain daripada itu mungkin kita perlu juga memastikan bahwa jenjang para ASN ini menjadi perhatian kita juga. Jadi mulai dari bawah, tingkat bawah sampai dengan tingkat atas, ini kerjanya juga bisa bersinergi. Artinya mulai dari eselon 4, eselon 3, eselon 2 itu harus mampu bersinergi juga untuk menciptakan pelayanan publik yang baik. ASN yang baik, ASN yang bisa kita pilih dengan baik, tentu akan mempunyai implikasi terhadap pelayanan yang baik juga kepada masyarakat. Saya pikir itu, terima kasih. Masih ada 30 detik? Cukup. Cukup, terima kasih Pak Adipati. Untuk pertanyaan yang sama, sekarang giliran calon nomor urut 1, Bapak Juprius untuk menjawab. Waktu Bapak 3 menit dimulai saat Bapak bicara, silakan. Terima kasih. Pertama-tama kita harus membentuk atau mewujudkan pemerintahan yang bersih, bebas dari KKN. Kedua, kita menempatkan daripada kepala-kepala dinas maupun struktur daripada pemerintahan itu sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Dan kita tidak ada dalam artian yang mau jual, lelang jabatan dan segalanya. Kita buat Waikanan di pemerintahannya sebagai contoh pemerintahan yang benar-benar bersih dan bebas daripada KKN. Terus kita lakukan lagi untuk membenahi, dan kita benahi nanti khususnya di pemerintahan, agar benar-benar yang menduduki sesuai dengan jabatan tersebut adalah benar-benar mempunyai kualitas sehingga ke bawahnya akan lebih baik. Masih ada waktu? Masih banyak Pak, 2 menit. Silakan Pak. Saya rasa cukup sekian karena sama aja. Intinya seperti itu aja. Kita Baik. Bebaskan, kita bersihkan pemerintahan itu dari KKN dan nepotisme. Sehingga ke bawahnya akan lebih baik semuanya. Dan yang kedua, tadi saya bilang bahwa sesuai dengan tupoksi dari pemerintahan itu. Jangan sampai kita salah menempatkan di pemerintahan yang bersih, sehingga nanti ke bawahnya akan lebih baik. Terima kasih. Cukup Pak Juprius?
Cukup. Baik, terima Nggak perlu kasih. banyak. Sekarang kita ambil amplop yang berikutnya. Giliran Pak Adipati Surya, calon nomor 2, mengambil salah satu amplop. Terima kasih. Saya akan bacakan soal ini untuk dua pasangan calon. Jadi mohon disimak. Data BPS menunjukkan bahwa tingkat pendapatan masyarakat Waikanan pada tahun 2019 sebesar 29.515.000 per kapita per tahun. Angka ini masih berada di bawah rata-rata Provinsi Lampung yang sebesar Rp39.864 per kapita per tahun. Pertanyaannya, bagaimana upaya saudara jika terpilih sebagai bupati untuk mengejar ketertinggalan tersebut? Begitu pertanyaan Bapak, bisa dipahami. Giliran menjawabnya dimulai dari Bapak Juprius, calon nomor 1. Waktu Bapak 3 menit, silakan. Jika saya terpilih, nanti saya akan membantu petani-petani kecil, saya akan membantu pengusaha-pengusaha kecil, sehingga tertinggalan ini bisa, walaupun tidak lebih, bisa menyamai daripada kabupaten-kabupaten lain. Ada lagi Pak, waktunya masih banyak Pak. Ya, saya nggak perlu banyak, yang penting saya sudah jawab. Cukup? Cukup. Baik. Giliran berikutnya, calon nomor urut 2, Bapak Adipati, waktu Anda 3 menit, dimulai saat Anda bicara, silakan. Saya pikir tadi yang disebutkan adalah PDRB mungkin pendapatan. Nah, jadi memang benar sebagian besar penduduk Kabupaten Waikanan tahun 2019 ini bekerja di lapangan usaha pertanian 63%, kemudian industri pengolahan 9,8% dan jasa 26%. Kita kalau mau bicarain harus pakai data, agar kalau data itu bisa akurat kita bisa mengukurnya. Kemudian untuk meningkatkan PDB per kapita ini akan dilakukan upaya peningkatan produk mulai dari pertanian, industri, jasa, dan cara intensifikasi yang peningkatan produktivitas dan efektivifikasi yaitu perluasan areal. Ada beberapa upaya yang bisa kita lakukan. Yang pertama ini menata kembali peran fungsi penyuluh pertanian. Jadi penyuluh pertanian ini harus banyak turun, dia memberikan edukasi, memberikan pembelajaran, ya kan, mengarahkan para petani. Ya, baik itu petani, kemudian usaha mikro, kemudian kelompok koperasi dan sebagainya, pelaku-pelaku industri. Jadi kita harus lebih penyuluh pertanian harus kita dorong untuk kembali lebih banyak lagi turun ke bawah menyapa para kelompok-kelompok usaha tadi. Kemudian yang kedua pengembangan pertanian. Ini ada pengembangan kawasan pertanian. Pengembangan kawasan pertanian ini maksudnya perkebunan, peternakan, perikanan yang bersinergi. Tapi kita buat bersinergi dari hilir ke hulu ini, kita dari hulu ke hilir ini kita buat sinergi dengan industri pengolahannya. Jadi itu yang ketiga. Kemudian yang kedua, yang ketiga kita mendorong area layanan daerah irigasi. Kita ada irigasi Waiumpu, kita ada suplesi Waibesai, kemudian ada daerah irigasi Komering. Nah ini kita harus didorong untuk supaya indeks pertanaman padi itu bisa meningkat. Jadi kita berharap bahwa nanti di beberapa tempat-tempat ini tadi yang saya sebutkan tadi ini padinya bisa meningkat. Tentunya dengan perbaikan irigasi, ya kan, supaya irigasi itu airnya bisa sampai. Kemudian mengalihkan fungsi lagi yang tadinya fungsi lahan itu tadinya mungkin tadinya sawah, kemudian tidak dialiri air, kemudian berdiri pohon karet dan sebagainya, itu kita bisa kembalikan lagi untuk persawahan misalnya. Kemudian pembangunan pemeliharaan akses jalan dan jembatan menuju kawasan-kawasan yang memang menjadi komoditas unggulan kita agar mudah mengembalikan mudah mengeluarkan hasil-hasil pertanian. Yang keempat tentu dengan kerjasama antar kampung dengan pihak ketiga. Ya, kampung dengan kita harus bekerja untuk mengembangkan komoditas unggulan, industri mikro, industri makro, yang kecil, industri yang sedang, itu terus kita kembangkan dengan cara bekerja sama juga dengan kampung, karena kampung ini mempunyai dana desa yang bisa terus juga kita kembangkan untuk menjadikan mungkin satu kampung, satu produk yang bisa untuk nanti dikembangkan sehingga masyarakat bisa mendapatkan pendapatannya. Saya pikir itu. Terima kasih. Masih ada waktu Pak Adipati? Cukup. Cukup. Ya. Boleh kita kasih tepuk tangan untuk calon-calon bupati kita. Hadirin sekalian, para pemirsa dimanapun Anda berada, para calon bupati,
Segmen 2 sudah kita lewati dengan selamat. Kita akan jeda sejenak untuk beranjak kepada segmen ketiga. Jangan kemana-mana, tetap di debat publik calon Bupati Waikanan tahun 2020. Enggak, nanti pemilihan serentak itu kapan? 9 Oktober apa Desember sih? 9 apa ya? 9 Desember. Sudah tahu belum tanggal berapa nanti pencoblosan 2020? Desember tanggal 9 ya? Terus sebutkan 3 hal yang berbeda pencoblosan di saat pandemi sama pencoblosan sebelumnya. Yang pasti selama pandemi ini diperhatikan ya, dari pas datang cuci tangan, terus jaga jarak, terus pakai hand sanitizer, sama untuk tanda tangan itu kita pakai sarung tangan. Hadirin yang berbahagia, para pemirsa dimanapun Anda berada, para calon Bupati Waikanan yang saya hormati. Tidak terasa kita sudah setengah jalan, kita memasuki segmen ketiga dari acara debat kita pada malam hari ini. Pada segmen ketiga ini masih pendalaman visi dan misi, tapi aturan mainnya agak sedikit berbeda. Bapak nanti secara bergiliran akan mengambil juga salah satu amplop, isinya adalah pertanyaan yang sudah disiapkan oleh tim pakar. Bedanya adalah nanti salah satu calon akan mengambil satu amplop, diserahkan kepada saya, nanti saya bacakan, lalu calon yang mengambil amplop akan menjawab, calon yang lain menanggapi jawabannya. Jadi bukan menjawab pertanyaan yang sama, tapi menanggapi jawaban salah satu calon. Seperti itu Pak aturan mainnya, semoga bisa dipahami. Kita akan mulai dari calon nomor 2, Bapak Adipati, silahkan ambil salah satu amplop. Ini nanti pertanyaannya untuk Pak Adipati. Baik. Ini pertanyaan untuk Bapak Adipati, mohon Bapak simak. Permasalahan pembangunan di Waikanan tentu saja beragam dan kompleks. Salah satunya adalah permasalahan sosial kemasyarakatan seperti kemiskinan, pengangguran, kaum marginal pinggiran, anak terlantar, kaum jompo, dan lainnya. Bagaimana dan apa upaya saudara dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya kaum marginal di Kabupaten Waikanan? Itu pertanyaannya. Pak Adipati bisa menjawab selama 3 menit, siap? Silakan. Ya, ini bicara soal mungkin tentang kemiskinan. Jadi kemiskinan Waikanan ini kita lakukan dengan beberapa upaya mengentaskan kemiskinan. Yang pertama, mengoptimalkan pemanfaatan data terpadu kesejahteraan sosial. Waikanan ini sudah punya data itu. Data itu by name, by address. Jadi kita sudah tahu di kampung mana, berapa yang miskin, siapa yang miskin, alamatnya di mana jelas. Nah, dengan itu kita bisa melakukan pemetaan terhadap kebutuhan masyarakat itu. Jadi yang miskin itu, miskinnya kenapa? Itu kita bisa tahu. Sehingga kita bisa melakukan memberikan bantuan itu dengan tepat. Yang ketiga tentu ini juga masih ada bantuan juga yang diberikan pada masyarakat miskin dari fasilitas untuk mendapatkan KIP, BPNT, PKH, BST dan sebagainya. Kemudian kita meningkatkan masyarakat miskin itu dengan melakukan pemberdayaan melalui yang pertama itu adalah untuk petani yang memiliki lahan, kita lakukan pendampingan penyuluhan seperti saya sampaikan tadi. Kita dampingi, kita berikan penyuluhan supaya mungkin dia bisa bercocok tanam dengan baik, supaya dia bisa bekerja dengan baik sehingga menghasilkan hasil yang lebih daripada sebelumnya. Untuk yang tidak mempunyai buruh tani, yang tidak mempunyai misalnya lahan, cukup lahan, maka dia kita dorong untuk diberikan pelatihan-pelatihan untuk bisa membuat semacam industri kecil ya, misalnya keripik singkong ya dan sebagainya, sehingga semua masyarakat yang tadinya tidak mendapatkan memiliki pendapatan bisa memiliki pendapatan. Saya pikir itu. Masih banyak waktu Pak. Cukup saya pikir. Oke, terima kasih Pak Adipati. Ya. Bapak Juprius, Anda sudah mendengar jawaban Pak Adipati, maka
Anda punya giliran sekarang untuk menanggapi jawaban tersebut. Waktu Bapak untuk menanggapi jawaban Pak Adipati, 2 menit dimulai saat Anda bicara. Silakan. Perlu saya tanggapi bahwa masyarakat kecil itu harus kita bantu. Dalam artian kita harus mengerti karena daerah kita daerah pertanian, maka kita harus perbaiki dulu pertanian itu. Apabila pertanian itu baik di suatu desa, maka desa itu akan baik. Jadi benar-benar kita perhatikan di bidang pertaniannya sehingga desa itu akan lebih baik dan para penganggur, para yang tidak mempunyai penghasilan kita bikinkan pekerjaan supaya bisa mendapat penghasilan yang baik. Terima kasih. Masih ada waktu, Pak? Cukup. Cukup. Boleh tepuk tangan untuk para kandidat bupati kita. Sekarang gantian. Bapak Juprius, calon nomor 1, silakan ambil 1 amplop. Ini pertanyaan untuk Bapak, nanti Bapak jawab, lalu Pak Adipati yang menanggapi. Baik, terima kasih. Mohon disimak Bapak Juprius. Sesuai misi 6, mengembangkan upaya perlindungan anak, pemberdayaan perempuan dan kaum difabel. Maksudnya misi Bapak saya, tadi yang sudah disampaikan. Bagaimana strategi saudara untuk meningkatkan peranan kaum perempuan dan golongan difabel dalam pembangunan sosial apabila terpilih sebagai Bupati Waikanan? Itu pertanyaan Bapak. Waktu Anda menjawab 3 menit dimulai dari Anda bicara. Silakan. Kita berupaya untuk mewujudkan Kabupaten Waikanan yang peduli terhadap perlindungan anak, pemberdayaan perempuan dan kaum difabel melalui berbagai bantuan sosial baik yang bersumber dari dana APBN, APBD maupun bantuan-bantuan lain. Bantuan-bantuan sosial tersebut ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dasar anak yang dilaksanakan secara terorganisir, sistematis dan profesional terhadap anak yang memerlukan perlindungan khusus untuk keberlangsungan hidup, tumbuh kembang, perlindungan dan partisipasi, peningkatan kapasitas lembaga, penyediaan layanan dalam perlindungan anak, pemberdayaan perempuan dan kaum difabel untuk memberikan perlindungan terhadap kekerasan, pendampingan hukum, serta aksesibilitas, meningkatkan kualitas perlindungan hak perempuan, pelayanan, pemberdayaan perempuan, korban kekerasan dan TPPO, tindak pidana perdagangan orang, meningkatkan kesejahteraan gender dalam pembangunan, meningkatkan kualitas perlindungan dan pemenuhan hak anak bagi semua anak, termasuk anak-anak berkebutuhan khusus. Terima kasih. Masih banyak sisa waktunya Pak Juprius? Sudah cukup. Cukup? Baik, terima kasih. Bapak Adipati Surya, Anda sudah mendengar jawaban Pak Juprius. Anda punya kesempatan untuk menanggapi, waktunya 2 menit dimulai saat Anda bicara. Silakan. Kalau saya pikir soal perlindungan terhadap anak itu nggak perlu terlalu dijelaskan, tetapi Kabupaten Waikanan hari ini sudah menjadi sebuah kabupaten layak anak. Dan itu merupakan predikat yang diberikan pemerintah pusat kepada kita. Artinya bicara soal perlindungan anak kita sudah jalankan. Mulai dari mungkin perlindungan terhadap anak, pengedukasi kepada masyarakat. Yang belum saya lihat mungkin dari Pak Juprius adalah melakukan pelatihan-pelatihan. Disabilitas ini atau anak-anak ini, disabilitas ini nggak cuma hanya perlu kita berikan bantuan, saya pikir. Kalau hanya kita berikan bantuan tentu mungkin kurang tepat juga, tetapi kita lakukan juga dengan cara memberikan pelatihan-pelatihan agar anak-anak kaum disabilitas ini mampu juga mandiri. Kemudian mungkin bisa kita masukkan juga di sektor-sektor lain misalnya, seperti di Waikanan ini ada persatuan atlet khusus kaum disabilitas. Itu kita bentuk di Waikanan ini, kemudian ternyata berprestasi. Ada yang saya kalau tidak salah tingkat nasional bahkan
perenang kalau tidak salah, itu kaum disabilitas. Nah ini harus kita support. Kita support melalui apa? Kita siapkan anggarannya. Di Kabupaten Waikanan kita siapkan anggaran khusus untuk memberikan anggaran kepada kelompok-kelompok disabilitas. Anggaran ini bentuknya bukan bentuk bantuan uang, tetapi lebih kepada mendorong mereka untuk berkreativitas sesuai dengan bidang dan kemampuannya mereka masing-masing. Terima kasih. Masih ada waktu Pak Adipati? Cukup. Terima kasih. Boleh tepuk tangan untuk para calon Bupati Waikanan 2020. Dan hadirin yang berbahagia, para pemirsa dimanapun Anda berada, para calon yang saya hormati, segmen 3 sudah kita lewati dengan selamat. Kita akan beranjak kepada segmen keempat, segmen tanya jawab, segmen debatnya. Oleh karena itu, jangan kemana-mana, tetap di debat publik calon Bupati Waikanan tahun 2020. Tanggal berapa pilkada serentak dilaksanakan? 9 Desember. Sebutkan 3 hal baru saat pencoblosan di masa pandemi. Di masa pandemi? Iya, Bu. Kesehatan. 1, 2. Pakai masker. 3. Cuci tangan. Jaga jarak. Iya, lebih. Tiba saatnya Indonesia untuk memilih. Tentu ada sanksi administratif yang memang dibuat dalam konstruksi Undang-Undang 10 tahun 2016 tentang pemilihan. Hanya bisa kita berikan sanksi administratif, ya kita akan nanti berkoordinasi dengan Bawaslu. Bawaslu melaporkan kepada KPU untuk merekomendasi sanksi administratif tersebut. Bisa saja kemudian ada pembatalan terhadap jadwal kampanye yang bersangkutan atau yang melanggar, atau bahkan bisa sanksi terberat bisa kita hentikan sama sekali, mereka tidak bisa berkampanye apabila melakukannya berkali-kali, tidak menerapkan protokol COVID, membawa anak-anak, orang ibu hamil dan lain sebagainya. Nah jadi atau kemudian dalam tatap muka yang kita berikan batasan orang yang bisa hadir sebanyak 50 orang, tentu harus juga menerapkan protokol COVID. Peserta kampanye atau peserta tatap muka harus dengan menggunakan masker, ya, ada tempat cuci tangan, ya, kemudian juga ada berjarak, physical distancing-nya juga harus jelas. Nah, jadi sekali lagi kami menerapkan sanksi administratif yang tegas untuk para pelanggar yang kemudian melakukan pelanggaran kampanye di masa kampanye nanti sesuai dengan PKPU 13 tahun 2020. Informasi bagi seluruh masyarakat Indonesia. Pemilihan serentak diselenggarakan pada 9 Desember 2020 dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat, membawa formulir C pemberitahuan, KTP elektronik, alat tulis, dan selalu gunakan masker. Dilarang mengajak anak-anak. Pemilih datang ke TPS sesuai jadwal yang tertera pada C pemberitahuan. Ingat, agar selalu menjaga jarak dan cuci tangan menggunakan sabun minimal 20 detik di tempat yang sudah disediakan. Petugas mengecek suhu tubuh sebelum memasuki area TPS. Pemilih dengan suhu tubuh normal di bawah 37,3 derajat dipersilahkan memasuki TPS. Bagi pemilih dengan suhu tubuh di atas 37,3 derajat Celcius, KPU menyiapkan bilik khusus. Pemilih mengisi daftar hadir dan mengenakan sarung tangan yang diberikan petugas. Selanjutnya, menunggu giliran untuk mendapatkan surat suara. Bagi pemilih disabilitas, disediakan alat bantu coblos berupa template dan bisa didampingi petugas atau kerabat. Selesai menggunakan hak suara, buang sarung tangan ke tempat sampah yang tersedia. Petugas meneteskan tinta ke jari tangan pemilih. Cuci tangan lagi sebelum meninggalkan TPS. KPPS akan mendatangi pemilih yang tidak dapat hadir ke TPS karena sakit, isolasi mandiri, atau dalam kondisi rentan di tempat masing-masing. Datang ke TPS tanggal 9 Desember. Gunakan hak suaramu. Segera pulang ke rumah, hindari kerumunan. Suara kita menentukan masa depan bangsa. Hadirin yang berbahagia, para pemirsa dimanapun Anda berada, para kandidat Bupati Waikanan tahun 2020. Tidak terasa, kita sudah memasuki segmen keempat dari debat publik kita pada malam hari ini. Agar lebih semangat, mohon kasih tepuk tangan untuk para calon Bupati kita. Bapak calon nomor urut 1, Bapak calon nomor urut 2, ini adalah segmen tanya jawab, ini debatnya Pak.
Jadi siapkan pertanyaan terbaik, siapkan jawaban terbaik. Nanti saya akan pandu saling bergantian bertanya. Untuk kesempatan pertama, Bapak calon nomor urut 1 bertanya ke calon nomor urut 2. Waktu bertanyanya adalah 1 menit. Saya ingatkan untuk segmen keempat, tema kita adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nanti di segmen berikutnya, di tema yang kedua. Jadi tema untuk segmen keempat adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bapak Juprius, Anda siap? Siap. Anda punya waktu 1 menit untuk bertanya kepada Bapak Raden Adipati, silakan. Saudaraku Raden Adipati, saya akan bertanya, kesejahteraan masyarakat masih banyak yang belum bisa terpenuhi, namun Anda telah membangun suatu rumah sakit yang begitu besar, begitu mewah, sedangkan rumah sakit yang ada masih layak untuk kita pakai. Mungkin itu saja. Terima kasih. Ya, cukup Pak? Cukup. Baik, Pak Adipati sudah mendengar pertanyaannya. Anda punya waktu 2 menit untuk menjawab. Silakan. Ya, jadi rumah sakit yang lama itu sudah tidak mungkin lagi untuk bisa dikembangkan. Karena kita mau menyiapkan cukup banyak fasilitas. Saya ingin rumah sakit kita itu bisa betul-betul baik. Sehingga saya memutuskan untuk membuat rumah sakit yang baru. Gedungnya yang baru. Rumah sakit yang lama pun, bekas gedung rumah sakit yang lama pun, itu nanti tidak akan kita sia-siakan. Hari ini ditunggu oleh Kecamatan Umpus Mengu untuk sementara. Dan nanti mungkin akan kita jadikan BLK dan sebagainya. Saya perlu kasih tahu, perbedaan rumah sakit yang lama dengan yang baru, bukan hanya gedungnya saja. Rumah sakit sekarang Jenderal Abidin Pagar Alam itu sudah memiliki 13 dokter spesialis hari ini. Kemudian jangan lupa, di rumah sakit itu sudah bisa juga cuci darah. Cuci darah itu baru bisa dilakukan di rumah sakit Jenderal Abidin Pagar Alam. Bahkan seputaran Martapura, Bukit Kemuning, karena cuci darah dari Waikanan itu harus ke Bandar Lampung. Biaya 500.000 cukup banyak. Kemudian yang kedua, kita bisa melakukan cuci mata. Ya, maksudnya operasi mata. Sehingga mata, katarak, segala macam bisa dilakukan di Waikanan. Kemudian yang ketiga, sekarang kita sudah punya, bisa menyimpan menampung donor darah. Hemodolisa. Jadi darah-darah yang diambil donor darah sudah bisa kita tampung. Gunanya untuk apa? Kalau ada kejadian-kejadian misalnya melahirkan membutuhkan darah, kecelakaan yang mengeluarkan cukup darah banyak, kita mempunyai ketersediaan darah. Jadi bukan hanya gedungnya saja, jangan dilihat dari gedungnya, tapi kita juga menyiapkan fasilitasnya. Dan saya pastikan bahwa fasilitas rumah sakit hari ini itu lebih baik daripada 5 tahun yang lalu. Dari mulai gedung, maupun juga program-programnya. Jadi pelayanan kesehatannya, penyiapan sarana prasarananya, penyiapan dokternya, dan sebagainya. Saya pikir itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Adipati. Bapak Juprius sudah mendengar jawaban Pak Adipati. Giliran Anda untuk menanggapi kembali jawaban itu. Waktu Anda 2 menit, silakan dimulai dari Anda bicara. Ya, menurut saya itu belum layak untuk kita buat karena masih banyak untuk penggunaan dana-dana untuk yang lain. Seperti saya lihat juga itu rumah dinas itu dirobohkan. Juga saya lihat langsung kita semua pada tahu bahwa rumah dinas itu dirobohkan, diganti. Namun kalau saya bupatinya tidak akan saya lakukan itu. Kalau kita memang mau bikin rumah baru, ya kita bikin rumah baru. Itu mungkin kita taruh untuk perpustakaan. Kan mubazir hilang. Sedangkan kita mendirikannya juga pada bupati yang lama, Taman Nuri, itu seluruh orang-orang adat dikumpulkan. Bahwa tiangnya itu, karena kita terdiri dari 5 kebuayan, maka tiang 5 itu adalah tanda-tanda daripada 5 kebuayan. Terima kasih. Masih ada waktu Pak? Cukup banyak? Selesai. Cukup, baik. Terima kasih. Pak Adipati sudah mendengar tanggapan kembali dari Pak Juprius. Anda punya 1 menit Pak untuk menanggapi kembali. Silakan. Ya, itu saya pikir juga hanya sebuah retorika juga yang bisa disampaikan. Bagi saya, ke rumah dinas, rumah sakit, kemudian gedung perkantoran, itu simbol dari sebuah kabupaten. Nah, jadi kita juga harus bagus lah.
Saya kalau mau cerita bagaimana saya nunggu rumah dinas itu kan nggak enak, nggak tepat waktunya. Jadi layak rumah dinas itu tidak layak untuk ditunggu seorang bupati. Sehingga kita melakukan perubahan lah. Selama ini kalau kita lakukan tembel sana, tembel sini, habis juga uangnya banyak, gitu loh. Lebih baik kita bangunkan aja sekaligus jadi rumah di sana. Dan nilai manfaatnya juga banyak, bukan cuma hanya buat saya. Dan itu bukan rumah saya, itu rumah seluruh rakyat Waikanan. Rakyat Waikanan bisa datang, kemudian bisa menginap di sana, bisa makan di sana. Saya juga kan paling nunggu 5 tahun lagi kalau saya jadi bupati lagi. Jadi setelah itu juga ditunggu oleh masyarakat. Jadi tidak ada benefitnya juga sebenarnya buat saya. Saya pikir itu, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Adipati. Boleh tepuk tangan lagi untuk para kandidat. Biar semangat ini. Sekarang gantian. Waktunya Pak Adipati, calon nomor urut 2 untuk bertanya kepada calon nomor urut 1. Siapkan pertanyaannya. Anda punya waktu 1 menit. Dimulai dari saat Anda bicara. Silakan. Pak Juprius yang saya hormati, untuk mengukur keberhasilan seorang kepala daerah, itu diukur dari IPM. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara Pak Juprius untuk meningkatkan IPM? Terima kasih. Baik, Ya. sebentar Pak, tahan Pak. Baik, sudah didengar pertanyaan dari Pak Adipati. Bapak bisa menanggapi selama 2 menit. Dimulai saat Anda bicara. Silakan. Untuk menanggapi IPM ini sangat mudah bagi saya. Kita ada 3 contoh, ya. Bupati yang terdahulu, Tamanuri, Bustami, ya, terus ponakan kita juga Adipati. Semua program mereka yang bagus akan saya turuti dan yang salah akan saya perbaiki sehingga Waikanan ke depan akan lebih baik. Cukup. Masih banyak Pak waktunya. Cukup. Cukup, baik. Terima kasih. Sekarang Pak Adipati sudah mendengar jawaban dari Pak Juprius. Anda punya waktu 2 menit untuk menanggapi kembali. Silakan. Saya hanya ingin menyebutkan 3 indikator IPM saja. Tiga indikator IPM ini menjadi tolak ukur keberhasilan seorang pemimpin. Yang pertama yaitu kesehatan. Kesehatan ini akan berkaitan dengan angka harapan hidup. Tahun 2016, sekali lagi saya menyampaikan data. Tahun 2016 68,58, meningkat tahun 2019 69,27. Upaya yang sudah kita lakukan yaitu kita terdapat 6 puskesmas dengan akreditasi utama, 11 puskesmas kategori akreditasi madya, 2 puskesmas. Kemudian rumah sakit umum daerah kita revitalisasi. Kemudian kita telah melaksanakan Open Division Free atau ODF dengan meraih penghargaan sanitasi total berbasis masyarakat STBM Award. Hanya kita dan Pringsewu yang mendapatkan STBM Award untuk bebas buang air besar sembarangan. Dan hanya saya yang mendapatkan STBM Award. Bupati Pringsewu tidak mendapatkan itu. Kemudian peringkat tertinggi Kabupaten Sehat. Di Indonesia ini Kabupaten Sehat termasuk di Lampung itu kita Waikanan. Hebatnya Waikanan lagi adalah hebat masyarakat Waikanan ini adalah nilai tertinggi untuk Kabupaten Sehat se-Indonesia itu adalah Kabupaten Waikanan. Provinsi sehat tertinggi di Indonesia, Sulawesi Selatan. Kota sehat tertinggi di Indonesia, itu adalah Tonggerang. Jadi kita ini sudah nggak bersanding lagi dengan kabupaten kota yang ada di Provinsi Lampung, tapi kita sudah bersanding di tingkat nasional. Ini bidang kesehatan. Kemudian di bidang pendidikan, tentu kita akan mengejar angka rata-rata ramah sekolah yang 7,33 2016 dan 7,39. Kemudian yang terakhir kemiskinan ini dengan beberapa program, mungkin dengan bantuan, kemudian pelatihan dan pelatihan kepada masyarakat miskin, kemudian pemberian bantuan-bantuan itu juga ada dari pusat. Dan jangan lupa bahwa angka kemiskinan pada tahun 2015 14,61, kemudian menurun 13,07 pada tahun 2019. Ini tolak ukur angka kemiskinan di Waikanan ini turun. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Raden Adipati. Bapak Juprius sudah mendengar dan Anda punya waktu 1 menit untuk menanggapi kembali. Silakan. Memang kita lihat di data seperti itu, tapi kenyataan di bawahnya enggak. Bahwa sekarang ini Waikanan ini adalah termiskin nomor 11 di Provinsi Lampung. Termiskin, sedangkan saya tahu persis bahwa Waikanan ini kaya raya. Ya, dari hasil tambang, pertanian, semua. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, kenapa enggak kita berdayakan? Khususnya pegawai negeri atau ASN yang membidangi di bidang pertanian, di bidang peternakan, ya, sehingga IPM-nya bisa ditekan lebih rendah. Terima kasih. Masih ada waktu, Pak?
Cukup. Cukup, baik, terima kasih. Boleh tepuk tangan lagi untuk para kandidat. Kita tidak boleh capek-capek bertepuk tangan, biar kandidat kita semangat. Ya. Sekarang masih dalam segmen tanya jawab di tema pertama meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kembali ke Pak Juprius, calon nomor urut 1. Anda punya kesempatan bertanya kepada Pak Raden Adipati, calon nomor urut 2. Waktu Anda bertanya 1 menit, silakan. Ya. Terus metode apa yang saudara lakukan untuk meningkatkan kesejahteraan Waikanan? Baik, cukup Pak? Oke. Pak Adipati punya waktu 2 menit untuk menjawab. Silakan. Ya, upayanya tentu yang pertama, kita peningkatan kesejahteraan masyarakat dilakukan dengan mulai mempersiapkan sumber daya manusia. Dari masa kehamilan, kelahiran, perkembangan dari bayi, anak, remaja, dewasa, dan lanjut usia. Dengan memenuhi kebutuhan gizi, pangan, kemudian pendidikan, perlindungan anak, perempuan, penyandang masalah kesejahteraan sosial, perlindungan bagi lansia, serta didukung lingkungan yang aman dan kondusif. Kemudian peningkatan kompetensi sumber daya manusia daerah dalam rangka meningkatkan daya saing tenaga kerja melalui berbagai pelatihan. Kemudian jangan lupa juga bagaimana kita meningkatkan kesejahteraan masyarakat ini adalah dengan kita membuat program-program yang kita berikan khusus untuk pelaku-pelaku usaha. Pelaku-pelaku usaha mikro. Pelaku-pelaku usaha ini kan biasanya persoalannya yang pertama adalah sumber daya manusia, kemudian bisa kita selesaikan dengan pelatihan. Kemudian permodalan, kita punya bank syariah, ini akan kita integrasikan untuk memberikan bantuan kepada UMKM-UMKM. Kemudian yang ketiga, ini adalah pemasaran. Pemasaran kita lakukan seperti kopi, hari ini alhamdulillah sudah terkenal. Tapi terkenal bukan karena ekspor, tapi sudah bisa banyak jenis-jenis kopi di Waikanan ini yang sudah diproduksi dan dinikmati oleh masyarakat. Dan omsetnya ada yang sudah 40 juta sampai dengan 60 juta per bulan. Ada sekitar 52 kopi Waikanan, hasil Waikanan yang sudah dibuat. Yang tadinya mungkin bagaimana kita mempunyai nilai tambah yang tadinya mungkin jualan kopi, hari ini kopi petik merah, kemudian akhirnya hari ini tidak hanya berjual biji kopi tapi berjual bubuk kopi. Beberapa hal itu mungkin yang harus kita lakukan untuk kita meningkatkan kesejahteraan yang ada di Kabupaten Waikanan. Selain daripada juga tentu ada bantuan ini, kesejahteraan ini tentu ada andil daripada provinsi dan pusat. Misalnya bantuan-bantuan sosial dan sebagainya, tentu ini juga akan mendorong untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Raden Adipati. Bapak Juprius sudah mendengar jawaban Pak Adipati. Anda bisa menanggapi kembali. Waktu Anda untuk menanggapi 2 menit dimulai dari saat Anda bicara. Silakan. Kesejahteraan masyarakat bisa terwujud apabila semuanya ada pendampingan dari pemerintah. Yang pertama saya perlu sampaikan adalah di bidang pertanian itu harus ada pendampingan dari bidang pertanian. Di bidang peternakan harus ada pendampingan di bidang peternakan. Jadi semuanya, khususnya di Waikanan, kalau masyarakatnya mau sejahtera, semua pekerjaan, petani-petani itu, kesediaan pupuk, kesediaan bibit, termasuk juga untuk persiapan harga, sehingga masyarakat Waikanan itu bisa sejahtera. Jadi saya yakin, karena saya juga akan, unggulan saya akan membangun kawasan industri terpadu yang ada di negeri besar, karena dekat jalan tol. Nah, ini impactnya untuk ke depan. Selain kita mengurangi pengangguran, kita juga bisa meningkatkan pendapatan. Dan hasil-hasil pertanian kita bisa diakomodir oleh pabrik-pabrik kawasan industri yang ada di negeri besar itu. Dan kita harus ekspor dari Waikanan sendiri. Terima kasih. Masih ada waktu Pak Juprius? Silakan, selesai. Cukup? Baik, terima kasih. Bapak Adipati, Anda sudah mendengar jawaban atau tanggapan dari Pak Juprius. Bila Anda menanggapi kembali, waktu Anda 1 menit, silakan. Saya pikir kalau ekspor nggak tepat lah. Zaman sekarang bagaimana mengekspor pandemi seperti ini ya. Jadi kita tahu bahwa banyak negara-negara juga yang kesulitan. Justru sebenarnya di musim pandemi ini ekspor-ekspor itu hampir tidak bisa menguatkan ekonomi. Penguatan ekonomi itu ada di level paling bawah jadi UMKM. Untuk itu yang kita gerakkan, gitu ya. Itu yang kita gerakkan supaya bisa mendorong pertumbuhan ekonomi sehingga pada
sampai pada titik kesejahteraan masyarakat. Kemudian ada satu lagi yang ingin saya sampaikan, bahwa kita perlu juga mendorong indeks pembangunan manusia agar indeks desa membangun. Saya perlu kasih tahu bahwa di Waikanan ini ada 221 kampung, sudah tidak ada lagi kampung yang tertinggal, ya. Tetapi sudah tidak ada kampung dengan kategori sangat tertinggal. Tapi kalau tertinggal ada 78, berkurang jadi 21 kampung. Kampung berkembang ada 134 menjadi 180. Kampung yang maju bertambah dari 20 menjadi yang tadinya hanya 3 kampung. Iya, terima kasih Pak Adipati. Ayolah kasih tepuk tangan lagi untuk kandidat kita ini, biar tambah semangat. Sekarang tanya jawab di bagian terakhir untuk segmen keempat ini. Giliran Pak Adipati bertanya kepada Pak Juprius. Waktu Anda bertanya 1 menit, dimulai dari saat Anda bicara, silahkan. Pak Juprius yang saya hormati, kita tahu bahwa namanya membangun itu membutuhkan uang. Apalagi di zaman pandemi seperti sekarang ini, anggaran kita banyak berkurang. Saya lihat program Pak Juprius tadi banyak sekali. Dan jangan lupa jabatan kita hanya 2021-2024. Saya ingin tanyakan adalah bagaimana strategi Bapak Juprius atas keterbatasan anggaran untuk melaksanakan program-program yang begitu banyak dengan jangka waktu 4 tahun dan dengan uang yang tidak terlalu banyak. Karena saya tahu Pak Juprius, kita dari pusat sudah dipotong anggaran ini, kemudian karena pandemi ini dan sebagainya, sehingga anggaran kita cukup kurang. Jadi saya ingin tahu apa yang Bapak lakukan untuk mengatasi keterbatasan anggaran. Terima kasih. Masih ada waktu Pak Adipati? Cukup, baik. Pak Juprius sudah mendengar pertanyaan dari Pak Adipati. Waktunya Anda menjawab selama 2 menit dimulai dari saat Anda bicara. Silakan. Anggaran dari pusat kita mengerti, mungkin terbatas, tapi bagaimana kita memasukkan uang dari luar sehingga tidak mengganggu anggaran tersebut. Dan saya yakin jika saya terpilih menjadi Bupati Waikanan dan Ibu Rina, insya Allah yang amanah dan bisa mewujudkan masyarakat Waikanan akan sejahtera. Jadi yang paling penting begini, memanage keuangan itu sesuai dengan sasaran yang kita harapkan, kita harus atur keuangan. Kalau memang tidak cukup uang itu, bagaimana caranya kita mengatur, kita minta bantuan dari luar. Sehingga kita bikin seperti ramah investasi. Kalau investasi mau masuk, kita tidak ada ini, kita ramah investasi. Di situ mungkin menjadi pertanyaan, Pak Juprius ingin membangun kawasan industri Kabupaten Waikanan. Itu unggulan jangka panjang saya, program unggulan jangka panjang saya. Saya tidak memakai uang APBD. Saya pakai dana investor. Ya. Kabupaten Waikanan cuman menyiapkan tanah dan perizinan. Kita bikin Waikanan ramah investasi. Terima kasih. Masih ada waktu 40 detik. Selesai. Cukup, baik. Terima kasih Pak Juprius. Bapak Adipati sudah mendengar jawaban Pak Juprius. Anda bisa menanggapi kembali. Waktunya 2 menit. Dimulai dari Anda bicara. Silakan. Saya pikir yang pertama, kalau kita mau punya anggaran itu, makanya memang harus belajar juga dengan saya Pak Juprius, karena saya sudah pernah jadi bupati. Yang pertama, investasi anggaran itu adalah dengan program memiliki pemanfaatan publik. Artinya money follow priority. Ya, jadi kita harus mengutamakan money follow priority. Uang itu mengikuti prioritas. Jangan kita bangun kemudian kita baru mikirkan uangnya, tapi uang itu mengikuti prioritas. Kemudian mencari sumber pendanaan dengan cara sinergisitas antar provinsi dengan kabupaten. Kemudian kerjasama antar daerah. Saya sedikit ingin menyampaikan kepada Pak Juprius, betul, saya juga kalau bisa investor itu masuk juga, tapi harus ada jualan juga. Nah yang saya ingin tanyakan itu, Pak Juprius selalu menyatakan kawasan industri, dan kawasan industri. Saya ingin tahu Pak Juprius, kawasan industri seperti apa yang ingin dibangun, sehingga ini investor nih tertarik sekali datang ke Waikanan, kemudian memberikan uangnya untuk bangun Waikanan. Kemudian kalau bicara soal ramah investasi, di Waikanan sangat ramah investasi. Dan jangan lupa, kepala daerah itu sekarang ini sudah hampir tidak mempunyai kewenangan lagi untuk perizinan. Perizinan itu sudah hampir habis semuanya untuk online segala macam. Jadi sudah selesai soal investasi. Kalau mau bermain-main dengan izin, udah nggak zamannya lagi sekarang. Karena memang izin itu sudah hampir tidak ditandatangani oleh bupati lagi. Hanya beberapa saya lupa, kalau tidak 4 atau 6 saya lupa, yang izinnya dikeluarkan oleh seorang kepala daerah. Yang lain itu sudah online, sudah nggak bisa lagi untuk seperti itu. Jadi siapapun bupatinya, saya pikir sistem ini sudah jalan, tentu akan ramah investasi. Jadi saya ingin menyampaikan
Apa? Mungkin Pak Juprius bisa menanggapi bicara soal kawasan industri. Terima kasih. Masih ada waktu Pak Adipati? Cukup. Cukup, baik. Terima kasih. Pak Juprius, Anda sudah mendengar. Tadi juga ada beberapa pertanyaan lagi. Anda punya 1 menit untuk menanggapi. Silakan. Tadi sudah saya katakan bahwa semua program Bupati terdahulu saya akan ikuti. Ya, jelas. Mana yang baik-baik kita ikutin. Yang salah kita perbaiki sehingga Waikanan akan terwujud sejahtera. Cuman itu jawaban dari saya. Masih ada waktu, Pak. Silakan, cukup. Cukup. Baiklah. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk para calon bupati kita. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, para penonton dimanapun Anda berada, para calon bupati Waikanan yang saya muliakan, selesai sudah segmen keempat, tanya jawab antar calon. Kita akan beranjak kepada segmen kelima, masih dengan segmen tanya jawab. Kita berharap segmen 5 tidak kalah seru, bahkan mungkin lebih seru daripada segmen 4. Oleh karena itu, jangan kemana-mana, tetap di debat publik calon bupati Waikanan tahun 2020. Tahun 2020. Pemilihan serentak di 270 daerah diselenggarakan di masa pandemi COVID-19. Setiap tahapan pemilihan diselenggarakan dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan penularan COVID-19. Kesehatan, keselamatan menjadi yang utama. Gunakan hak pilihmu. Rabu, 9 Desember 2020. Hadirin yang berbahagia, para pemirsa dimanapun Anda berada, para calon Bupati Waikanan yang saya muliakan, kita masih di acara debat publik calon Bupati Waikanan tahun 2020. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk segmen kita yang kelima ini. Kita masuki segmen yang kelima. Seperti janji saya, ini masih segmen tanya jawab, segmen debat sesungguhnya antara para calon. Bedanya adalah dengan segmen keempat, pada segmen kelima ini temanya yaitu memajukan daerah Kabupaten Waikanan. Jadi mohon pertanyaannya fokus kepada soal bagaimana memajukan daerah Kabupaten Waikanan. Nah, giliran bertanya dimulai dari Bapak calon nomor urut 2, Bapak Adipati bertanya kepada calon nomor urut 1. Siap Pak? Waktu Bapak bertanya 1 menit dimulai saat Anda bicara. Silakan. Saya mungkin ingin menyakukan pertanyaan adalah Pak, pendapatan domestik regional bruto kita terbesar itu disumbang dari sektor pertanian yang rata-ratanya 36%. Bagaimana menurut Anda Pak Juprius cara meningkatkan nilai tambah sektor pertanian agar petani itu lebih sejahtera? Terima kasih.
Cukup Pak? Cukup. Baik. Pak Juprius Oke. sudah, bentar Pak, sabar Pak. Bapak sudah mendengar jawabannya, pertanyaannya, Bapak silakan menjawab. Waktu Anda 2 menit dimulai dari saat Anda bicara, silakan. Oke, terima kasih. Mungkin kita harus melakukan bagaimana persediaan terhadap petani, pembinaan terhadap petani, seperti persediaan bibit-bibit unggul, ya, persediaan lahan, persediaan daripada pertanian tersebut yang ada di situ. Di suatu daerah, ya, di suatu desa tidak akan maju suatu desa itu kalau enggak pertanian dulu diperbaiki. Desa itu akan maju apabila pertaniannya dibaiki. Begitu juga kecamatan. Kecamatan itu akan baik apabila petani-petaninya sudah baik. Begitu juga kabupaten kota. Karena kita mungkin 90% daerah pertanian di Waikanan ini. Nah, daerah pertanian ini seperti sekarang, saya lihat di bawah, bahwa sawah kita ini panennya luar biasa di Dapil 2 itu. Ya. Tapi para petani terjepit di dalam rangka persediaan pupuk, persediaan bibit unggul. Bibit unggul ini tidak bisa kalau enggak dari pemerintah daerah ataupun dari pemerintah mendampingi untuk mengetahui bahwa kualitas daripada bibit itu unggul. Karena masyarakat kecil tidak mengetahui. Nah, sekarang kalau mereka menanam padi, bibitnya bibit palsu, maka hasilnya akan kurang. Nah, yang kedua, perlu juga diperhatikan. Sekarang ini tengkulak-tengkulak di daerah itu banyak memberi para petani, diambil itu hasil-hasil panennya, sementara hasil panen itu dibawa keluar. Sementara mereka mau masak, mereka beli lagi dari tengkulak tersebut. Waktunya habis. Terima kasih Pak Juprius. Bapak Rade Adipati sudah mendengar, Anda bisa menanggapi jawaban tersebut. Waktu Anda 2 menit, silakan. Saya pikir karena sektor pertanian ini bukan sektor yang seksi untuk Waikanan. Bicara soal pertumbuhan ekonomi, bicara soal kesejahteraan itu kembali lagi ke pertanian perkebunan. Karena masyarakat Waikanan ini sangat bergantung dengan pertanian dan perkebunan. Maka mungkin ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan. Yang pertama tentu meningkatkan produktivitas hasil-hasil pertanian dengan memberikan pendampingan penyuluhan pertanian. Sekali lagi kita berikan penyuluhan pertanian ini untuk bisa terus mendampingi masyarakat, para petani yang hari ini mungkin sumber daya manusianya juga sangat terbatas. Sehingga dengan ada penyuluhan pertanian mungkin dia akan lebih hasilnya akan lebih baik lagi karena cara bekerja yang efisien dan efektif. Kemudian memfasilitasi sarana dan prasarana produksi pertanian. Sarana prasarana ini perlu saya pikir karena teknologi ini nggak bisa kita pungkiri. Kalau orang dulu menanam padi itu dengan cara manual, hari ini sudah menanam padi dengan cara mesin. Nah, kita sekarang memberikan bantuan alat pertanian nggak seperti zaman dulu, zaman sebelum saya. Kalau zaman sekarang saya buatkan UPJA, unit pelaksana jasa Alsinta. Jadi itu ditaruh di satu tempat, bantuan misalnya di Kecamatan Berdatu ini ada satu UPJA. Seluruh bantuan alat pertanian itu diberikan ke UPJA, UPJA nanti akan meminjamkan kepada para petani. Karena apa? Kadang-kadang alat pertanian yang selama ini dibagikan itu tidak terlalu bermanfaat. Kenapa? Tidak terawat, tidak bermanfaat, kadang-kadang diperjualbelikan. Itu sarana-prasarana. Kemudian yang ketiga yaitu memberikan keterampilan kepada petani dari pengolahan hasil pertanian dari bahan mentah barang setengah jadi menjadi barang jadi. Kita nggak bisa Pak Juprius untuk menaikkan harga karet, kita tidak bisa menaikkan harga sawit. Yang bisa kita lakukan adalah bagaimana memberi nilai tambah terhadap sebuah produk. Contoh misalnya, biasa jualan karet, kita jualkan latek, kemudian kopi misalnya menjadi kopi bubuk. Waktunya habis, terima kasih Pak Raden Adipati. Pak Juprius, Anda bisa menanggapi kembali, waktu Anda 1 menit, silakan. Ya, kita dengar bersama tadi. Beliau katakan bahwa kita nggak bisa melakukan hal-hal yang lebih prinsip. Namun kita nanti akan lakukan bagaimana ya hasil-hasil pertanian ini
bisa berskala internasional. Kenapa saya melaksanakan kawasan industri di Waikanan? Tidak mesti harus kita tingkatkan kualitas, kita tingkatkan produktivitas, tapi kalau kita masih jualnya di Palembang, kalau kita masih jualnya di Lampung, tidak akan naik harga barang itu. Bagaimana barang itu supaya naik? Seperti jagung, kita akan bangun pabrik di situ di Waikanan, kita bikin sebagai pakan ternak yang ada di Waikanan. Nah, kawasan industri inilah yang akan membuat kita menguasai dari hulu sampai hilir sehingga kita bisa ekspor. Iya. Sehingga Waikanan akan sejahtera nantinya. Habis. Terima kasih Pak Juprius. Semakin seru kayaknya nih debat kita. Kasih tepuk tangan dulu deh untuk para kandidat. Sekarang gantian. Waktunya calon nomor urut 1 Pak Juprius untuk bertanya kepada calon nomor urut 2 Raden Adipati. Waktu Bapak bertanya 1 menit Pak. Silakan. Pak Aden Radipati, ya, saya sudah dengar langkah Anda sudah begitu tegas. Tadi saya sudah katakan bahwa semua program yang baik, bupati-bupati terdahulu, saya akan ikuti. Kenapa? Kalau kita meninggalkan program-program yang baik terdahulu, belum tentu program kita baik. Tapi program yang tidak baik kita tinggalkan sehingga kita akan lebih maju. Saya yakin dengan program yang salah kita benerin, maka akan maju Waikanannya ke depan. Sudah waktu Pak, pertanyaannya Pak? Insya Allah nggak usah lah, nggak usah saya tanya lagi. Nggak perlu ada pertanyaan, apalagi mau nyinggung-nyinggung. Cukup sekian pertanyaan saya. Baik, terima kasih Pak Juprius. Pak Adipati, apapun itu Anda punya waktu 2 menit untuk menanggapi. Silakan. Saya terima kasih Pak Juprius. Memang saya juga begitu kok. Bukan hanya program, bahkan orang-orang yang tadinya nggak mendukung saya di periode pertama waktu pilkada juga hari ini juga mesti tetap saya pakai. Kemudian program-program juga saya lanjutkan. Tetapi kalau semuanya program saya baik, ngapa saya harus ganti bupati? Kan begitu. Itu aja persoalannya. Kalau program saya baik, ya tetapkan saja lah saya lagi jadi bupati. Nggak perlu diganti gitu ya. Jadi saya pikir program kita ke depan, ya kan, tentu saya punya ukuran bicara program supaya kawan-kawan sahabat para pendengar dimanapun berada. Setiap program yang saya luncurkan di Kabupaten Waikanan, mungkin saya satu-satunya bupati di Waikanan ini, kepala daerah, yang setiap tahun melakukan survei. Saya tiap tahun dari 2016, 17, 18, 19, 20 saya lakukan survei. Survei bukan hanya mensurvei soal elektabilitas saya saja, bukan hanya mensurvei soal popularitas saya saja, tapi mensurvei program-program yang sudah saya luncurkan kepada masyarakat. Apakah program-program itu tepat? Apakah program-program itu bisa dirasakan masyarakat? Apakah program-program itu bisa memecahkan masalah? Saya orang yang suka bermain dengan angka, karena angka itu tidak bisa bohong. Kalau kita katanya selesai kita. Saya ambil contoh misalnya beberapa program-program yang harusnya kita terus lanjutkan, terus kita jalankan. Misalnya bagaimana kita memberikan bantuan yang tadinya ini menjaga keamanan Waikanan. Akan saya lakukan patroli bersama, kita anggarkan untuk patroli bersama. Begitu tahun berikutnya, ternyata itu tidak menurunkan angka kemiskinan, angka kriminalitas. Kita rubah dengan cara apa? Memberikan insentif kepada Babinsa dan Bangkatemis. Dan ternyata angka kriminalitas itu turun. Nah, saya melakukan program itu dengan studi yang matang. Jadi bukan suka saya bangun tidur terus saya ingat program bagus, terus saya buat. Panggil sekda, panggil ini, buat program ini. Oh, tidak seperti itu. Jadi berdasarkan betul-betul data yang real yang bisa kita lakukan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Adipati. Sebelum ditanggapi lagi oleh Pak Juprius, saya ingatkan para pendukung, mohon Anda tidak bertepuk tangan sebelum saya persilahkan. Kita sudah sepakat tadi di tata tertib. Pak Juprius, Anda bisa menanggapi. Waktu Anda 2 menit, silakan. Ya, banyak juga saya lihat program bagus, ya, yang tidak dijalankan, namun itu nanti akan saya jalankan apabila saya jadi bupati dan wakil bupati Waikanan ke depan. Yang pertama, saya lihat seperti guru ngaji, pondok pesantren, tidak ada bantuan. Di zaman bupati terdahulu itu ada. Itu sangat dikeluhkan oleh para kiai, para ustadz. Nanti setelah saya jadi bupati, seperti pura, ya, pura-pura itu saya bantu. Nah,
Gereja-gereja saya bantu. Jadi khususnya untuk kegiatan agama, khususnya Islam akan saya makmurkan. Baik masjid maupun gereja, semua kita makmurkan, khususnya di Waikanan ini. Jadi pura, pondok-pondok pesantren, kita bantu. Guru ngaji, marbot, bahkan di visi misi kita, orang meninggal pun kita bantu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Juprius. Pak Adipati punya waktu 1 menit Pak untuk menanggapi. Silakan. Pak, saya perlu jelaskan Pak Juprius, namanya guru ngaji itu dapat bantuan juga melalui dana desa, nggak semua harus melalui APBD, dan itu bisa dilakukan, tinggal pendataan yang benar. Yang kedua bicara soal bantuan terhadap pura segala macam, di zaman saya lah ada hibah terhadap umat Hindu, ada hibah terhadap umat Katolik, ada hibah terhadap umat Kristen, itu di zaman saya, justru saya memberikan hibah khusus buat mereka. Kemudian misalnya bantuan kepada pondok pesantren, kita lakukan itu, nggak semua duit itu harus keluar dari APBD Kabupaten Waikanan. Kita bisa memanfaatkan CSR misalnya. Saya bisa tunjukkan berapa masjid, berapa pura, berapa gereja yang sudah kita lakukan bantuan. Bantuan itu kan nggak mesti harus keluar dari APBD Kabupaten Waikanan. Salah satunya kita bisa memanfaatkan CSR dari perusahaan, CSR dari BUMN yang ada di Jakarta sana, dan itu sudah kita lakukan gitu. Jadi apa yang akan dilakukan oleh Pak Juprius tadi sebenarnya sudah saya lakukan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Adipati. Nah sekarang boleh tepuk tangan untuk para kandidat kita. Iya. Saya suka nih orang Waikanan ini memang tertib-tertib semua. Alhamdulillah. Amin. Sekarang kita masuk ke bagian kedua dari segmen 5. Saya ingatkan, tanya jawab kita temanya adalah memajukan daerah Kabupaten Waikanan. Sekarang giliran bertanya calon nomor urut 2, Bapak Raden Adipati, ke Bapak nomor urut 1, Bapak Juprius. Waktu Anda tetap 1 menit, silakan. Untuk memajukan daerah itu, salah satunya adalah manusianya. Kita tahu bahwa nanti, dan sekarang sepertinya sudah masuk, ada bonus demografi yang didapatkan oleh Kabupaten Waikanan. Bonus demografi ini sebenarnya ada sisi positif dan ada sisi negatifnya. Yang saya ingin tanyakan, bagaimana Pak Juprius agar bonus demografi ini ya bisa betul-betul produktif gitu kan terhadap kemajuan suatu daerah. Terima kasih. Sebentar Pak. Oke, cukup, baik. Pak Juprius punya waktu 2 menit untuk menjawab pertanyaan tersebut. Dimulai saat Anda bicara, silakan. Terima kasih. Nanti saya akan menyiapkan seperti pengusaha online untuk mengcover daerah-daerah tersebut. Perusahaan online ini kita namanya HIPO, Himpunan Pengusaha Online. Nanti di suatu daerah punya kopi misalnya 10 kilo, dia tinggal pencet, nanti ada juga teman yang dari Tengku Besar bisa beli. Jadi kita akan siapkan yaitu Himpunan Pengusaha Online yang ada di Waikanan. Jadi supaya perputaran akan lebih cepat. Terus begitu juga dokternya kita bikin online. Begitu juga bidan-bidannya kita bikin online. Jangan sampai seolah-olah masyarakat kalau sakit harus terfokus ke puskesmas ataupun ke rumah sakit. Bila perlu nanti dokter-dokter itu yang mendatangin orang sakit. Seperti kalau mau melahirkan, karena jalan kita terlalu rusak, ada rusak parah, ada rusak, ada baik, ada setengah baik. Nah disitulah, di daerah-daerah itu akan kita persiapkan bagaimana dokter-dokter kita yang berkualitas sehingga bisa bekerja di suatu daerah dan kita beri tunjangan khusus nanti. Seperti bidan-bidan. Terima kasih bidan-bidan di Waikanan. Nanti ada tunjangan kinerja. Terima kasih. Masih ada waktu Pak, 30 detik. Cukup. Cukup, baik. Itulah jawaban dari Pak Juprius. Pak Adipati punya kesempatan 2 menit untuk menanggapi kembali. Silakan. Bonus demografi itu bicara soal manusia. Artinya manusia produktif yang kisaran umurnya antara 15 sampai dengan 64. Karena di Waikanan itu jumlahnya ada 109 jiwa atau 66,67%. Nah ini yang harus kita manfaatkan. Caranya seperti apa? Yang pertama, jumlah penduduk usia produktif itu sebesar 66% ini tadi harus dimanfaatkan untuk menggerakkan perekonomian.
Itu karena harus produktif, kalau nggak produktif ini jadi beban kita tentunya. Yang kedua, untuk Kabupaten Waikanan usia produktif ini diupayakan seluruhnya bisa masuk pada lapangan usaha pertanian yang saat ini memiliki lahan yang cukup luas karena mampu menyerap lapangan kerja. Jangan sampai usia produktif ini tidak terserap oleh tenaga lapangan pekerjaan yang ada di Kabupaten Waikanan. Nah, ini PR yang memang cukup besar. Kemudian yang ketiga, selain itu perlu didorong pengembangan usaha mikro kecil, olahan berbasis potensi lokal. Ya, agar hal ini terwujud akan melakukan pendampingan tenaga penyuluh seperti yang saya sebutkan tadi, perkebunan, peternakan, perikanan, tenaga pendamping industri. Selain itu akan dilakukan fasilitas baik permodalan agar usaha mikro petani ini berjalan. Jadi ini manusia mau diapakan usia produktif ini? Jangan usia produktif tapi dia tidak produktif. Nah, ini akan jadi persoalan. Nah, ini kita sudah memasuki, menurut saya sudah mulai memasuki bonus demografi yang nggak mungkin bisa kita hindari. Nggak mungkin kita bisa hindari, karena itu terjadi di mana-mana. Tinggal suatu daerah itu bagaimana bisa memanfaatkan bonus demokrasi, bonus demografi ini. Jadi saya pikir itu. Terima kasih. Masih ada waktu, Pak? Cukup, saya pikir. Cukup, terima kasih. Dan Pak Juprius, Anda punya 1 menit untuk memberikan tanggapan. Silakan. Ya, kalau saya lihat di Waikanan ini masih juga banyak anak-anak kita yang tidak bekerja. Berarti peranan anak, khususnya kaum muda itu harus sangat diperhatikan dari pemerintah daerah. Ya, harus kita perhatikan peranan anak muda, karena anak-anak muda inilah yang akan mengganti. Salah satu contoh sekarang, anak muda kita punya lahan lebih kurang 20 kali 20, ya. Terus lulusan SMA dia merantau ke Jakarta. Ke Jakarta merantau seolah-olah dia punya harapan. Dengan adanya pandemi COVID ini, dia terlantar di Jakarta. Mau pulang ke kampung, tanahnya sudah dijual, dia tidak berhasil mengharapkan kehidupan yang lebih layak di kota. Nah, ini perlu bantuan dan perlu diperhatikan oleh pemerintah. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Juprius. Boleh kita kasih tepuk tangan untuk para kandidat bupati kita. Kita akan memasuki bagian paling terakhir dari tanya jawab pada segmen ke-5 ini. Dan giliran bertanya adalah milik calon nomor urut 1, Bapak Juprius. Waktu Anda bertanya 1 menit, silakan. Pak Raden Adipati, saya akan bertanya kepada Anda, janji-janji Anda yang sudah terpenuhi apa saja dan yang belum terjawab apa saja. Mungkin itu saja pertanyaan saya. Ya, cukup Bapak. Ya. Baik, terima kasih. Pak Adipati, pertanyaan singkat, Anda sudah mendengar, Anda punya waktu 2 menit untuk menjawab, silahkan. Terima kasih sudah mengingatkan janji-janji saya. Pertama, infrastruktur. Saya sampaikan pada saat saya hadir di Waikanan ini menjadi Bupati Waikanan, kondisi Waikanan jalannya itu 44% saja, 44% saja yang beraspal. Dari 44% itu yang kondisinya baik hanya 12%. Makanya saya fokus ke sana, pasang target RPJM, dari RPJMD itu 666 kilo. Tapi sampai dengan hari ini saya sudah melakukan penanganan, itu 1071 kilo. Yang kedua itu rumah sakit. Saya dulu kalau kampanye bilang begini Pak Juprius, masuk rumah sakit Jenderal Abidin Pagar Alam itu masuk sakit gigi, keluar sakit jantung. Makanya hari ini saya benahi rumah sakit itu dengan baik, saya siapkan dokter spesialisnya dengan baik, gitu kan. Kemudian dan yang lain-lainnya. Kemudian saya pikir soal pertumbuhan ekonomi dan sebagainya juga ada janji saya, misalnya memfasilitasi UMKM untuk bisa berkembang, ya kan, mengurangi kemiskinan, ya, dan kemiskinan juga sudah turun hari ini berdasarkan data, kemudian mengurangi pengangguran juga, ternyata penyerapan tenaga kerja di Waikanan ini terus bertambah. 2016 itu 211.000. Kemudian di 2017 itu 220 dan di 2018 itu 232. Artinya penyerapan tenaga kerja ini juga makin hari juga makin bertambah. Seingat saya beberapa janji-janji saya juga, bahkan sebenarnya ada beberapa janji mungkin yang bukan menjadi janji saya juga saya laksanakan. Bagaimana saya menjaga lingkungan? Lingkungan ini adalah sebuah tema yang seksi harusnya. Karena jangan lupa 2030 nanti ternyata ada sekitar 7 juta atau berapa saya lupa angkanya itu akan kekurangan air.
Maka lingkungan harus kita jaga. Bagaimana cara saya menjaga lingkungan? Tentu mengedukasi masyarakat untuk bisa. Salah satunya adalah penghargaan lingkungan yang kita bisa dapatkan. Kita mendapatkan Piala Adipura untuk Kota Bandar Lampung, Kota Blambang Numpu. Dan hanya kita dan Kabupaten Lampung Barat yang mendapatkan Piala Adipura. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Raden Adipati. Bapak Juprius, Anda bisa menanggapi kembali jawaban tersebut. Waktunya 2 menit, silakan. Ya, terima kasih. Anda sebagai bupati sekarang ini, namun karena ikut pencalonan maka Anda ada PC-nya. Jadi saya mengerti betul, saya juga ikut keliling dan wakil Anda adalah mantan dinas PU Waikanan. Saya tahu persis bahwa di daerah-daerah pinggiran itu masih banyak jalan yang rusak, termasuk jalan provinsi. Jika saya terpilih menjadi bupati, saya akan perbaiki jalan-jalan yang rusak parah itu dengan cara merigit beton. Ya, saya juga yakin masalah jalan itu akan dipakai oleh khususnya petani-petani, petani karet, petani sawit, singkong, jagung. Kita tidak boleh menyalahkan para petani, para pengusaha. Yang kita salahkan adalah diri kita sendiri. Bagaimana kita membangun jalan itu yang berkualitas sehingga masyarakat tidak tersalahkan. Jalan-jalan ini untuk nantinya setelah saya jadi Bupati Waikanan, termasuk jalan provinsi, saya perbaiki. Jangan jalan provinsi itu saya lihat dibiarkan. Karena jalan provinsi itu juga bukan orang provinsi yang lewat. Orang Waikanan yang menikmatinya. Jadi jalan provinsi juga akan kita perbaiki. Dengan cara kita menaruh alat-alat berat kita di daerah-daerah itu. Yang wajib kita rigid, yang wajib kita aspal. Terima kasih. Masih ada waktu, Bapak Jubrius? Cukup. Cukup, terima kasih. Dan giliran Pak Adipati untuk menanggapi waktu Anda 1 menit, silakan. Yes, kalau ada jalan yang rusak di Waikanan masih ada, yes saya sampaikan. Karena jalan di Waikanan panjangnya 2000 kilo. Jalan provinsi di Waikanan ini panjangnya 200 lebih. Kalau kita bentangkan dari Lampung sampai dengan Aceh, panjang jalan di Kabupaten Waikanan ini. Kemudian yang kedua, bicara rigid beton. Nggak bisa semua kita rigid, Pak. Karena biaya rigid itu cukup mahal. Kita nggak punya uang. Kalau duitnya semua kita tumpahkan di infrastruktur, maka bagaimana kesehatan dan pendidikan. Kemudian jalan provinsi, Pak Juprius, kita punya tugas tupoksi masing-masing. Kabupaten menyelesaikan jalannya, provinsi menyelesaikan jalannya. Nggak boleh kita menyelesaikan, bukan nggak boleh. Tetapi nggak pas kalau kita menyelesaikan jalan provinsi. Ada provinsi di sana. Yang kita lakukan adalah bagaimana sinergisitas kita dengan provinsi agar jalan-jalan di provinsi itu bisa diperbaiki. Sekarang kan sudah kita mulai lihat dari negeri besar, negara batin, itu sudah mulai dibangun oleh jalan provinsi. Jadi tupoksi kita selesaikan dulu tugas kita, tanggung jawab kita, kemudian tugas tanggung jawab provinsi kita dorong dengan cara sinergisitas. Kalau kita uang kita tumpahkan ke provinsi, ya habis uang kita. Sementara kita memerlukan uang yang lain. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Adipati. Dan demikianlah segmen 5 sudah berakhir. Kita kasih tepuk tangan yang paling meriah untuk para calon bupati kita. Para hadirin yang berbahagia, para penonton dimanapun Anda berada, seluruh masyarakat Waikanan yang menyaksikan acara ini, para calon bupati yang saya muliakan, segmen 1 hingga segmen 5 sudah kita lalui dengan selamat. Kita akan beranjak kepada segmen 6, segmen pamungkas. Oleh karena itu, jangan kemana-mana, tetap di debat publik calon Bupati Waikanan tahun 2020. Harapannya kami dari KPU Kabupaten Bandung yang hari ini mendapat kehormatan untuk menjadi bagian dari simulasi ini, berharap agar teknologi ini tidak dalam waktu yang lama bisa segera diaplikasikan di kalau memungkinkan di Pilkada serentak 2020 ataupun kalau tidak pada pemilu terdekat. Dengan demikian maka pemilu kita ke depan itu betul-betul bisa lebih valid, bisa lebih akurat,
dan itu akan mengeliminir kemungkinan adanya sengketa-sengketa yang selama ini diakibatkan oleh barangkali salah satunya adalah human error, kecapean karena rangkap tulisan yang harus banyak. Ini barangkali akan bisa diatasi dengan teknologi si rekap ini. Hadirin yang berbahagia, para pemirsa dimanapun Anda berada, masyarakat Kabupaten Waikanan yang saya hormati, yang nanti tanggal 9 Desember 2020 akan menggunakan hak pilihnya, dan tentu saja para calon bupati yang kami banggakan semua. Tidak terasa, tibalah kita di segmen pamungkas, segmen terakhir, segmen ke-6 dari acara debat publik calon bupati Waikanan tahun 2020. Karena ini yang terakhir, agar semakin bersemangat calon-calon kita, kasih tepuk tangan yang paling meriah. Bapak Juprius, Bapak Raden Adipati, pada segmen ke-6 ini kita bagi menjadi dua bagian. Bagian pertama adalah respon cepat. Tadi kayaknya sudah mulai tegang ini para kandidat, nah kita akan bikin sedikit rileks dengan permainan kata. Aturan mainnya adalah, dalam fishbowl ini, dalam akuarium ini, ada 3 amplop, nanti secara bergiliran para kandidat akan mengambil 1 amplop, menyerahkan kepada saya, nanti saya akan bacakan. Isinya adalah 5 kata. Nanti saya akan sampaikan per katanya, ketika saya sebutkan 1 kata, maka calon yang bersangkutan akan merespon secara cepat. Contohnya, misalnya saya sebut payung, mungkin Bapak akan menjawab hujan. Kalau saya sebut rambut, mungkin Bapak akan menjawab hitam. Kira-kira seperti itu aturan mainnya. Bisa dipahami? Bisa. Baik. Sekarang kita mulai dari calon nomor urut 1, Bapak Juprius. Silakan dipilih 1 amplop. Terima kasih, saya buka. Waktunya 1 menit, Pak. Jadi harus cepat meresponnya. Siap, Bapak? Siap. Oke. Hadirin, nanti kasih tepuk tangan ya, biar seru. Yang pertama, kopi. Hitam. Kereta api. Jalan. Beasiswa. Dana. Defisit. Kurang. Rujukan. Ditunjukkan. Oke, kasih tepuk tangan untuk calon nomor urut 1, Bapak Juprius. Sekarang giliran Bapak Raden Adipati mengambil 1 amplop. Terima kasih. Siap, Bapak Adipati, mohon didengarkan. Pesawat. Terbang. Air terjun. Curug kereta. ASN. Pintar. Retribusi. Pendapatan. Stimulus. Angsuran. Iya, kasih tepuk tangan untuk Bapak Raden Adipati. Ya, semuanya menjawab dengan lancar permainan respon cepat ini. Dan alhamdulillah sekarang kita masuki segmen puncaknya puncak. Bagian paling terakhir yaitu pernyataan penutup atau closing statement dari para kandidat. Kita akan mulai kembali dari calon nomor urut 1, lalu nanti beranjak ke calon nomor urut 2. Waktu Bapak berdua untuk memberikan closing statement adalah 3 menit.
Dimulai dari Bapak Juprius ya Pak. Waktu Bapak 3 menit, silahkan. Assalamualaikum, khususnya masyarakat Waikanan. Jangan lupa pada tanggal 9 bulan 12 2020 kita akan memilih pemimpin yang baik. Kedatangan kami berdua Ibu Rina ke Waikanan dengan ridho Allah, dan kami akan menjadi bupati dan wakil bupati yang amanah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih sisa banyak waktunya Bapak. Masih mau dimanfaatkan waktunya? Saya mohon doa, mohon dukungan kepada masyarakat Waikanan untuk memilih paslon nomor 1. Mudah-mudahan kami berdua, Ibu Rina dan Pak Juprius, akan menjadi bupati dan wakil bupati yang amanah. Terima kasih. Masih ada 2 menit. Silakan, cukup. Cukup. Kalau gitu kasih tepuk tangan untuk calon nomor urut 1, Bapak Juprius. Dan kita beranjak untuk closing statement calon nomor urut 2, Bapak Raden Adipati Surya. Waktu Bapak juga 3 menit. Dimulai dari saat Anda bicara, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya yang hormati seluruh masyarakat Waikanan. Saya Raden Adipati Surya, Bupati 02. Menyampaikan Waikanan ini terluas kedua, 11,16% luas Provinsi Lampung yang ada di sini, atau 3.921,63 km persegi dengan penduduk 474 jiwa real hari ini. Saat ini usaha Kabupaten Waikanan sudah 21 tahun, kesejahteraan rakyatnya terus ditingkatkan. Tentunya Waikanan membutuhkan pemimpin yang dapat mengayomi seluruh warganya, yang dapat mengajak semua lapisan masyarakat bergerak untuk memperjuangkan kesejahteraannya. Waikanan membutuhkan pemimpin yang serius, yang sungguh-sungguh untuk menggerakkan roda pemerintahan dan pembangunan, bukan pemimpin yang hanya coba-coba atau bukan pemimpin yang pendendam. Butuh pemimpin yang hadir bukan karena ingin kursi kekuasaan. Oleh karena itu saya mengajak seluruh saudara-saudara saya, ridik sekali saya, sedulur-sedulur, mari kita sukseskan Pilkada 9 Desember 2020. Ayo kita lanjutkan, pilih Adipati Ali Rahman. Kalau sudah ada yang terbukti, buat apa yang baru ngumbar janji? Waikanan unggul dan sejahtera. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabar, masih ada waktu Bapak Raden Adipati. Cukup? Cukup? Cukup. Kalau gitu boleh tepuk tangan untuk Bapak Raden Adipati, calon nomor urut 2. Dan selesai sudah 6 segmen debat kita. Kasih tepuk tangan lagi yang paling hebat, paling meriah, paling keren untuk para calon bupati kita. Hadirin sekalian yang berbahagia, masyarakat Waikanan dimanapun Anda berada, para penonton dimanapun Anda berada, tidak terasa segmen 1 hingga segmen 6 sudah kita lalui dengan selamat. Alhamdulillah debat kita berlangsung dengan lancar, sesuai doa kita bersama. Dan tadi selama 6 segmen, selama hampir 2 jam, kita sudah mendengar visi dan misi, argumentasi, ide, gagasan, bahkan adu debat dari 2 calon bupati kita. Inilah putra-putra terbaik Kabupaten Waikanan hari ini yang siapapun dari mereka nanti akan memimpin Kabupaten Waikanan selama 5 tahun ke depan. Insya Allah kita doakan siapapun yang jadi pemenang, maka Kabupaten Waikanan 5 tahun ke depan akan semakin maju, masyarakatnya akan semakin sejahtera. Dan perlu saya ingatkan kepada masyarakat Waikanan, jangan lupa untuk datang ke tempat pemungutan suara pada tanggal 9 Desember tahun 2020. Ingat, suara Anda akan sangat menentukan nasib kabupaten ini 5 tahun yang akan datang. Tentu saja di akhir acara saya akan mengucapkan terima kasih kepada teman-teman KPU. Mohon tepuk tangan untuk Pak Rifki dan kawan-kawan yang sudah dengan bersusah payah menyiapkan acara yang luar biasa ini. Kepada Bapak-bapak dari Bawaslu, tentu juga kepada Bapak-bapak dari pihak kepolisian yang sudah susah payah mengamankan acara ini. Dan sebagai seorang jurnalis, saya juga harus berterima kasih kepada teman-teman saya sesama jurnalis awak media. Tanpa teman-teman media, acara ini mungkin tidak segebiar sekarang. Dan seperti biasa, tidak afdol rasanya saya mengakhiri debat ini kalau tidak memberikan pantun. Mohon didengarkan. Nanti harus kasih tepuk tangan karena pantunnya susah ini buatnya. Curug Gangsa cantik memikat, airnya jernih bagai Niagara. Jangan tergesa menilai kandidat, salah memilih 5 tahun sengsara. Tepuk tangan.
Wah, ini luar biasa tepuk tangan ini. Satu lagi pantunnya. Jumpa pemuda di kampung Mesir. Bajunya bersih, celananya cutbray. Debat pilkada sudah berakhir. Ucap terima kasih dan bye-bye. Saya Juendra Asdiansah, mohon maaf jika ada kekurangan dalam memandu acara ini. Kita bertemu di lain kesempatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. 9 Desember 2020. Tahu nggak Mbak apa aja yang harus dibawa ke TPS? Masker, pulpen, sama KTP atau hand sanitizer sendiri lah kalau bisa. Centomnya nggak dibawa Mbak? Oh iya, centomnya juga. Tahu nggak kapan nanti pilkadanya? Tanggal 9 Desember kalau. Mantap. 2020 ya. Ya ada apa aja? Tadi dikasih sarung tangan, terus hand sanitizer, terus cuci tangan dulu sebelum memilih masuk TPS. Hadirin, kami persilakan duduk kembali. Tamu undangan yang kami hormati beserta seluruh pemirsa dimanapun Anda berada, kami mengucapkan terima kasih telah menyaksikan prosesi debat publik calon Bupati Kabupaten Waikanan tahun 2020. Tentu saja kami mengingatkan kembali kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Waikanan untuk memberikan hak suaranya pada tanggal 9 Desember 2020. Akhirnya saya Ponita Dewi selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu dan seluruh pemirsa. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan selama memandu acara. Saya akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om.